Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Ria Andira dari Fakultas Hukum Non-Reguler semester 2 dengan NPM 7420121172. Dalam pertemuan ke-10 ini, bab 6 pada tanggal 3 Juni 2022, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Literatur dalam pidana yaitu ada dua. Yang pertama, kesalahan dalam arti luas, yaitu kesengajaan dalam bahasa yuridisnya yaitu offset atau dolus. Yang kedua, yaitu kesalahan dalam arti sempit. Dalam arti sempit yaitu kelalaian atau kealpaan. Pelaku harus diminta pertanggungjawaban. Contoh dalam arti luas yaitu seperti mencuri yang dalam pasal 362 berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Di sini juga ada syarat atau rumusnya, yaitu menghendaki atau mengetahui dengan maksud atau kesengajaan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian kesalahan, yaitu ada 3. Yang pertama merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Yang kedua, gestapo zone school yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Yang ketiga, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Unsur-unsur kesalahan dibagi 3. Yang pertama, kemampuan pertanggungjawaban. Yang kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang terakhir, tidak adanya alasan penghapusan pidana, pemaaf atau pembenar. Pengertian kesengajaan, dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui wilten and weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu asas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujud Wills teori, unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan foretelling teori akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertai walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan. Offset als objek atau dolus directus untuk mencapai tujuan. Yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut berserta akibatnya. Contohnya, si A menampar si B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua, kesengajaan dengan kepastian atau keharusan offset met zekerheid heusdien atau not zekerlikheid bewoordien. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan 2 akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri, dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan deelneming. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contoh,
A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara si B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran tersebut. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan keharusan dari pelaku, yaitu ada di pasal 406 KUHP. Lalu ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar, kemungkinan atau bersyarat. Dolus eventualis atau network delict offset. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Contoh, arrest Quetart di kota Huizen, negeri Belanda. Mungkin cukup penjelasan dari saya pertemuan ke-10 ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.